39 permintaan dari panggilan tidak dikenal. Mendengar suara merdu seorang wanita datang dari ganggang telepon, Welly tersenyum dan memastikan lagi, apakah ini Marena, nih? Marena. Benar itu aku, kamu siapa? Balas Marena, ada urusan apa mencariku? Tidak penting siapa aku. Welly menyeringai, yang penting adalah nih. Marena seharusnya sudah mendengar soal foto dari Sojun kan? Marena yang tengah memegang ganggang telepon, dia terkejut dan panik hingga menjerit saat mendengar perkataannya. Jeritannya singkat karena dia bereaksi tepat waktu, ini adalah departemen perencanaan, bukan ruangan kantornya sendiri. Dia mendongakkan kepala, dan benar saja, dia mendapati para rekan kerjanya sedang memandang ke arahnya dengan tatapan aneh. Marena memaksa diri untuk tersenyum pada mereka. Kemudian barulah dia mengecilkan volume suaranya dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Welly merasa bangga terhadap reaksi Marena. Dia berkata, aku tidak keberatan jika nih. Marena kira akan lebih nyaman jika kita berbicara seperti ini. Tetapi kupikir nih, Marena lebih baik beritahu aku nomormu, dengan begitu kita akan lebih nyaman berbicara lewat telepon. Marena ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membisikkan nomornya, xxx.xxx, 139, setelah Welly mengulanginya barulah dia menutup telepon dan berbalik menuju ruangan kantornya. Pada saat ini ponselnya berdering tanda panggilan masuk, dia melihat nomor tidak dikenal di layar ponsel, dia berpikir sesaat, begitu diangkat dia hanya mengucapkan sepatah, tunggu sebentar, lalu menutup teleponnya. Wajah Marena memucat, dia meraih tasnya dan keluar dari ruangan kantornya serta menyapa para rekan kerjanya dengan buru-buru. Temanku baru saja ditabrak mobil, aku pergi sebentar. Selesai bicara, dia lekas berjalan keluar. Marena meninggalkan perusahaan dan melihat sekeliling tapi tidak menemukan tempat yang cocok untuk menjawab telepon. Tempat parkir terlintas di pikirannya. Jadi dia bergegas menuju tempat parkir, membuka pintu mobil lalu masuk dan duduk. Dia mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan memegangnya dengan gugup serta menatapnya dengan penuh ketakutan. Tidak lama kemudian, ponsel Marena berdering, dia mengangkatnya dengan panik. Kamu siapa? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Atau aku akan lapor ke polisi. Welly terpaku sejenak ketika mendengar kata lapor polisi, tak disangka rupanya wanita ini bernyali, dia terkekeh, lapor saja, nih. Marena, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, selesai bicara, Welly menutup telepon secara sepihak kemudian menyalakan sebatang rokok dan menunggu dengan tenang. Dia yakin, sebentar lagi Marena pasti akan telepon balik. Marena tertegun ketika mendengar Welly malah membiarkannya untuk melapor polisi sekaligus memutus teleponnya. Awalnya, dia hanya ingin menakut-nakuti pria itu, sekarang pria itu bahkan tidak peduli sama sekali. Sejak mengetahui adanya foto kemarin, yang harus dilakukannya adalah periksa di internet. Pria itu tidak menginginkan uang ataupun melakukan kekerasan seksual. Pria itu juga tak masalah meski dirinya dilaporkan ke polisi. Lagi pula, apakah dia berani lapor polisi? Pada saat itu rekan-rekan suaminya akan mengetahui semuanya. Marena yang sedang duduk di dalam mobil seperti orang linglung dan panik, dia memegang ponselnya erat-erat, dia panik, takut, ragu untuk menghubungi pria itu kembali. Jika dia tidak menghubunginya, maka suaminya seharusnya akan mengetahuinya lebih cepat, dia sangat yakin soal ini. Melalui pertimbangan dalam waktu yang lama, Marena ragu-ragu sebentar, kemudian dia menghubungi telepon Welly sembari merekam suaranya dengan ponsel. Akan tetapi, pria itu langsung menolak panggilan telepon, saking paniknya dia sampai menghubungi pria itu berkali-kali. Mendapatkan banyak panggilan telepon dari Marena, Welly tersenyum menghina sambil melemparkan rokoknya ke tanah dan menginjaknya. Dia menunggu teleponnya berdering beberapa kali sebelum menyambungkan telepon dengan santai.
Nih, Marena, bukankah kamu ingin lapor polisi? Untuk apa kamu meneleponku? Sindir Welly, aku sedang mengunggah foto, kalau tidak ada urusan, jangan menggangguku. Marena tersontak kaget saat mendengar ucapannya, dia segera menyahut, jangan, katakan saja apa maumu, selama aku bisa melakukannya. Berapa banyak uang yang kamu inginkan agar bersedia menyerahkan foto-foto itu padaku? Langsung katakan saja. Untuk apa aku menginginkan uangmu? Welly tersenyum menghina, itu namanya pemerasan, sama saja dengan tindakan kriminal, dan aku tidak bisa melakukan tindakan kriminal. Aku adalah pria baik-baik yang mematuhi hukum serta setia pada keluarga dan jujur. Marena menarik napas dalam-dalam, rasa malu dan amarah sudah sampai di ubun-ubun. Kemudian dia bertanya, jadi, sebenarnya kamu ingin bagaimana? Tak ada hal lain, hanya meminta kamu untuk pergi ke kantornya Sojun saat pulang kerja nanti, lalu, kalian makan malam bersama. Welly menyeringai lalu mendadak terhenti dan berkata, tapi jangan sampai kamu menunda waktu jam pulang. Tidak bisa, tolak Marena mentah-mentah dan berkata, aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Hehe, seringai Welly, tak disangka nih. Marena sangat tidak berperasaan. Sekali ada masalah, kamu buru-buru putusin dia. Tapi tidak heran, ketika di antara pasangan suami istri mengalami kesulitan, pasti akan berpisah, terutama untuk sepasang kekasih yang tidak etis seperti kalian. Aku dan Sojun tidak bersalah, kamu jangan asal bicara. Gerutu Marena. Bersalah atau tidak, kamu tidak perlu mengatakannya padaku. Tak masalah selama rekan suamimu atau siapapun masih sanggup mempercayaimu setelah melihat foto-foto itu. Hina Welly, pergi atau tidak, kamu harus memikirkannya sendiri. Jika kali ini aku pergi, bagaimana kalau kamu masih memintaku untuk melakukan hal yang lain nantinya? Tanya Marena ragu-ragu, lalu bagaimana aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mencariku lagi? Ini adalah masalah yang harus kamu pikirkan sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, punya hak apa kamu mengajukan persyaratan denganku? Welly menyeringai, jika nih, Marena masih ingin melihat foto yang lain, kamu bisa menambahkan WeChat-ku dengan nomor ini. Welly menghentikan sindirannya lalu berkata sambil menyeringai, foto di galeri ponselku lebih banyak loh, terutama foto nih. Marena dengan selingkuhan, haha. Welly tiba-tiba menghentikan ketawanya dan berkata dengan nada dingin, mengenai apakah kamu pergi hari ini atau tidak, kamu harus memikirkannya sendiri. Telepon ditutup setelah selesai berbicara. Marena yang teleponnya ditutup seketika ragu-ragu, apakah dia akan pergi atau tidak. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia mengemudi untuk menemukan agen ponsel untuk membayar tagihan telepon. Kemudian dia menyebutkan nomor yang baru saja dihubungi dengan alasan membantu temannya untuk membayar tagihan telepon. Mengetahui pemilik nomor bukan atas marga Yang, melainkan marga Wan. Setelah mengetahui marga dan salah menyebut nomor, dia meninggalkan agen ponsel. Awalnya dia mengira pria itu adalah Welly, rekannya si Sojun. Tetapi sekarang dia malah menemukan marga Wan. Marena menjadi bingung dan bertambah panik. Jangan-jangan orang ini adalah orang yang diam-diam mengambil fotonya atau telepon dari klien si Sojun. Pada kenyataannya, Marena yang sedang menduga-duga, dia tahu bahwa nomor itu adalah nomor Welly. Saat itu dia kehilangan dompet serta ponselnya ketika dirinya baru datang ke kota Brigil, jadi dia menggunakan identitas KTP mantan pacarnya untuk melakukan registrasi. Ini juga setara dengan kenyataan bahwa itu adalah nomor telepon khusus untuk mengontak mantan pacarnya yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Setelah mereka putus, Welly tidak rela membuangnya. Jadi dia melanjutkan membayar tagihan telepon dan menyimpan kartunya di dalam ponselnya. Tak disangka, kartunya akan berguna hari ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama,
akhirnya Marena memutuskan untuk menghubungi telepon Sojun. Tidak butuh waktu lama untuk Sojun mengangkat teleponnya. "Marena, akhirnya kamu mau meneleponku. Jangan memanggilku seperti itu," sahut Marena dengan nada dingin, dan melanjutkan berkata, "Barusan ada orang yang menghubungi teleponku, dan mengungkit masalah foto, nomornya adalah xxx.xxx, 138, aku sudah memeriksanya dan marganya adalah Wan. Apakah ada orang tersebut di perusahaan kalian atau apakah kamu bisa mengira siapa orang yang bermarga Wan itu?" Sontak dia menjawab, "Tidak ada marga Wan di perusahaan kami, dan aku tidak tahu ini nomor siapa." "Lalu, apa kamu punya kenalan yang bermarga Wan dan berlibur bersamanya?" tanyanya lagi. Sojun berpikir sebentar sebelum menjawab, "Tidak ada." Marena berpikir sementara waktu dan berkata, "Sekarang orang ini memintaku untuk pergi ke perusahaanmu setelah pulang kerja nanti, lalu kita makan malam bersama. Apa alasannya?" Sojun membalas, "Aku juga tidak tahu." Kemudian dia berkata dengan berharap, "Jadi, apakah kamu akan datang setelah pulang kerja nanti?" Setelah melontarkan ucapannya, Sojun terpikir soal rumor yang sedang beredar di dalam perusahaan waktu sore hari. Jika Marena benar-benar datang ke perusahaannya serta makan malam bersama dengannya, maka itu setara dengan menegaskan bahwa rumor itu benar. Hal ini membuatnya curiga bahwa Welly lah yang meneleponnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal ini bisa kebetulan terjadi? Kita lihat saja nanti. Marena menutup telepon secara sepihak. Dia menyandarkan punggungnya di kursi mobil sambil menganalisa. Dia memikirkan perkataan pria itu bahwa masih ada banyak foto dan menyuruhnya untuk menambah WeChat lewat nomor telepon yang bermarga Wan. Dengan cepat pria itu melewati verifikasi lalu mengirimkan foto pada saat bersamaan. Begitu Marena membuka foto, dia melihat foto dirinya dengan Sojun yang keluar masuk dari Zeverly. Dadanya merasa tercekik, wajahnya suram dan tertekan. Karena panik, dia buru-buru membuka kaca jendela mobil dan menyapu pandangan ke sekelilingnya. Pada saat ini, Marena merasa seolah-olah dirinya terjebak di rawa. Dia berusaha untuk berjuang tetapi malah tidak berdaya dan sengsara. 40 menceritakan keseluruhan cerita. Dalam pernikahan, dia terlalu banyak berbohong kepada suaminya, sehingga cuek terhadap rasa bersalahnya, atau dia tak ada rasa bersalah. Kebohongan berubah menjadi sangat sederhana, dan tampaknya telah menjadi kebiasaan. Seperti inilah Marena, dia kembali ke perusahaan setelah mengabari suaminya melalui WeChat bahwa dirinya akan pergi berbelanja dan makan malam bersama dengan rekan kerjanya. Saat jam pulang kerja tiba, dia menghubungi WeChat Sojun terlebih dahulu kemudian mengendarai mobil menuju tempat di mana Sojun bekerja. Dia menghentikan mobilnya di depan pintu perusahaan Asia Top. Rekan kerja Sojun melihat mobil merah wanita cantik yang sedang menunggu Sojun untuk pulang kerja, dikombinasikan dengan rumor di dalam perusahaan pada sore hari. Mereka semua diam-diam memandang ke arah Marena, beberapa bahkan sengaja berjalan melewatinya. Welly yang merencanakan ini semua memperhatikan semua reaksi dan tatapan rekan-rekannya, sudut bibirnya pun tersenyum lebar. Sojun memaksa diri untuk tersenyum, dia memasuki mobil Marena dan meninggalkan perusahaan dengan buru-buru. Sebelumnya mereka telah memutuskan untuk makan di restoran Laguna di WeChat tadi, mereka mencari tempat duduk di pojokan dan duduk. Selesai memesan makanan, dan menunggu kepergian pelayan. Marena lantas bertanya dengan lirih, "Apakah Welly mencarimu hari ini?" "Tidak ada, aku sudah berjanji dengannya, untuk apa mencariku?" sahut Sojun tertekan, lagi pula perusahaan akan memulai perekrutan pekerjaan besok. "Tidak mungkin," ucap Marena bingung, "lalu kenapa hari ini orang yang bermarga Wan memintaku untuk menjemputmu saat pulang kerja? Pasti ada yang tidak beres di dalam tempat ini."
Sojun memiliki dugaan di benaknya, kemungkinan ini tentang tindakannya di pagi hari, tetapi dia tidak ingin memberitahukan soal ini kepada Marena, dia hanya bergumam kesal, mana, ku tahu apa alasannya. Keduanya tidak menemukan solusi saat berdiskusi dari sebelum hingga setelah makan. Hal ini membuat Marena merasa semakin kesal. Dia terus berpikir saat dulu ketika dirinya mengalami kesulitan, dia cukup dengan memberitahu kepada suaminya, dan suaminya bisa langsung memikirkan solusi untuknya. Namun melihat Sojun yang tertunduk tak semangat di hadapannya, Marena meraih tasnya lalu berkata dengan kesal, aku pergi dulu. Kurasa lebih baik kita tidak usah bertemu lagi. Dia mengabaikan permintaan Sojun dan pergi meninggalkan restoran. Setelah meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa, Marena yang tengah duduk di dalam mobil, dengan gegabah yang terasa mengganjal di hatinya, dia ingin cepat-cepat pulang dan menceritakan semua kepada suaminya sekaligus meminta suaminya untuk membantu memikirkan solusi. Tetapi, gegabah hanyalah gegabah, itu tidak mampu mewakili dirinya untuk berterus terang atas segalanya kepada suaminya. Marena malah memikirkan banyaknya kebohongan yang telah dikatakan ke suaminya. Apakah suaminya akan percaya kepadanya jika dia mengatakannya sekarang? Dia meraih ponselnya lagi dan ingin mencari sahabat atau teman untuk sekedar curhat, mungkin saja mereka dapat membantunya, tapi, ketika dia membolak-balik nomor di ponsel, dia melempar ponselnya ke samping kursi penumpang dengan kecewa. Karena dia menebak bahwa setelah menunjukkan foto itu kepada Octavia, sahabat karibnya, dia pun tidak akan mempercayainya, apalagi orang lain. Marena yang menangis tanpa air mata, sekarang hanya ingin pulang dan ingin berbaring dalam pelukan suaminya yang baik hati. Hanya dengan cara ini, dia baru merasa aman. Dia berkendara menuju jalan pulang. Ponsel yang diletakkan Marena di samping mobilnya akhirnya berdering tanda panggilan masuk. Dia melempar pandangan dan mendapat panggilan dari Donita. Mungkin dia sudah pulang dari liburannya, lalu perlahan-lahan menarik mobilnya ke pinggir jalan. Donita, kamu sudah pulang. Aku sudah pulang. Sahut Donita, tiba tadi sore, lalu mengemasi barang-barangku dan istirahat sebentar. Lalu, apa sekarang kamu berada di rumah? Tanya Marena, jika tidak ada urusan di rumah, aku ingin datang untuk mengobrol. Ada urusan apa aku di rumah? Donita terkekeh, kamu datang saja. Oke, kalau begitu aku segera ke sana, kita bicarakan nanti. Marena yang berjanji kemudian menutup telepon, dia mengendarai mobilnya hingga ke perempatan jalan dan putar balik arah menuju rumah Donita. Perlahan-lahan dia mengurangi kecepatan mobilnya lagi. Selama mobilnya melaju cepat barusan, Marena memikirkan cara untuk berbicara dengan Donita, membicarakan soal kota Hainan. Masalah ini sungguh sulit untuk diceritakan. Berita ini cukup serius, mana ada wanita pergi berlibur bersama kekasih ditemani sahabat sendiri. Untuk orang yang tidak tahu situasi pasti akan mencurigai ada beberapa maksud di dalamnya. Marena yang tidak dapat memikirkan alasan lebih baik akhirnya menghela napas panjang. Lebih baik dia membicarakannya sambil melihat situasi nanti. Setelah masuk ke dalam rumah Donita, Marena melihat penampilan dia dengan rambut panjang terkulai basah di pakaian kasual katun putih tebal, serta wajah putihnya yang memerah merona terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tersenyum dan berkata, Donita, wajahmu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Apa yang baik? Donita meletakkan secangkir teh di depan meja Marena dan berkata, mungkin karena tadi baru habis mandi. Habis mandi juga tidak akan menghasilkan efek yang begitu bagus. Sanjung Marena kemudian kembali bertanya, kali ini, kemana kamu berlibur? Aku pergi ke Bogenia di kota Lembang. Sahut Donita tersenyum, tapi kali ini aku pergi terlalu awal, seharusnya pergi di bulan November. Itu adalah waktu yang tepat untuk menikmati pemandangan terindah.
Aku pernah mendengar tempat itu tapi belum pernah ke sana. Kata Marena sedikit iri, lalu seketika dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum, kamu pergi sendiri. Kamu tidak mau menemaniku ya aku pergi sendiri. Goda Donita sambil menatap Marena kemudian berkata, bagaimana kalau lain kali kamu ikut aku pergi liburan, mau tak? Dengan begitu, liburan berikutnya jadi 2 orang. Wajah Marena seketika memerah, dia berkata dengan pelan, baiklah, lain kali kalau ada waktu aku akan menemani kamu. Haha, aku cuma bercanda. Kalau ada waktu pasti akan kamu gunakan untuk menemani Irwandi. Ucap Donita. Marena tertawa kering dengannya. Keduanya membahas topik lain, mereka bercerita panjang lebar. Marena yang selalu ingin buka mulut tapi tidak tahu bagaimana memulainya, sangat kalut. Donita yang mengamati situasi, dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kamu sudah menjelaskan masalah terakhir kali kepada Irwandi? Sudah kujelaskan. Balas Marena malu-malu. Lalu, apakah Irwandi percaya? Tanya Donita dengan rasa curiga tersirat di matanya. Apa dia tidak curiga lagi? Kepala Marena tertunduk dengan sepasang tangan memegang gelas dan terdiam. Dalam hatinya ia ragu-ragu, ini adalah kesempatan bagus, momen yang pas untuk berbicara. Setelah ragu-ragu sejenak, Marena berkata tidak pasti serta pelan, mungkin percaya, mungkin tidak. Kenapa? Keraguan di mata Donita terlihat semakin jelas. Sebenarnya, setelah berjanji dengan Marena, Donita yang pulang ke rumah untuk menenangkan diri memiliki dugaan di benaknya, dari kecerdasan Irwandi, kemungkinan dia tidak akan percaya. Bagaimanapun, Irwandi sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan mengetahui karakternya. Meskipun ia telah berbohong, itu tidak berarti bahwa dirinya tidak memiliki karakter, yang akan membuat lelucon seperti itu. Marena yang telah berjuang untuk waktu yang lama memutuskan untuk melampiaskannya. Dia telah berpikir dengan matang, karena dia ingin meminta bantuan dari Donita, maka sudah seharusnya dia menceritakan keseluruhan cerita kepadanya. Apalagi si Donita juga pernah menceritakan kisah kebohongan dan perceraian kepadanya. Marena memegang segelas teh dan menyeruput dengan lembut, kemudian menatap Donita dan berkata, aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Donita memiliki firasat bahwa Marena mungkin ingin menceritakan masalahnya, dia diam tak menjawab, dia juga memegang segelas teh dan meminumnya, kemudian memandang Marena dengan tenang dan damai, lalu mendengarkan dengan saksama. Tangan Marena gemetar sampai-sampai air di dalam gelas teh yang dipegangnya tumpah-tumpah. Akhirnya dia meletakkan gelas di atas meja dan memejamkan mata serta menarik napas panjang dan berkata dengan pelan. Saat aku di sekolah menengah, aku berpacaran dengan seorang laki-laki yang catatan akademiknya baik, dia adalah cinta pertamaku. Pada saat itu kami saling mencintai, tapi belum setahun laki-laki itu minta putus denganku dengan alasan mempengaruhi belajarnya, dia tidak mempedulikan permohonanku. Dan kemudian, aku baru tahu, dia bersama dengan wanita lain. Maka dari itu, aku mulai belajar dengan giat, dan diterima di universitas. Sampai 2 tahun yang lalu, aku reuni dengan teman-teman sekolah menengah, dan aku bertemu dengannya lagi. Pada saat itu aku memperhatikan ada yang aneh dari tatapan matanya. Di tengah-tengah reuni dia meminta kontakku dan menambah WeChat-ku. Sejak reuni itu, kami sering mengontak satu sama lain. Dan kemudian, muncul sebuah ide dalam benakku, aku ingin membuatnya kembali jatuh cinta padaku. Setelah itu aku akan putusin dia lagi. Aku ingin dia merasakan bagaimana perasaanku dulu saat diputusin sama dia. Mendengar hal ini, Donita tidak bisa menahan diri untuk bertanya, masalah ini, apakah Irwandi tahu soal hubungan kalian? Tidak tahu, kata Marena malu-malu. Donita menjawab, oh, sekilas kemudian dia berkata, kamu lanjutkan, selanjutnya apa yang terjadi?
Selanjutnya, kami jadi sering mengontak dan bertemu. Ucap Marena pahit. Kali ini, saat dia tahu Irwandi ikut pelatihan di luar kota, dia ingin memakan masakanku, dia membujukku untuk pulang dan memasak untuknya. Supaya aku bisa membuatnya tergila-gila padaku secepatnya, aku pun menyetujuinya. Saat makan-makan di rumahku, dia mengusulkan sebuah ide untuk menemaniku pergi jalan-jalan di kota Hainan. Saat itu, aku ragu-ragu sebelum akhirnya aku menyetujuinya. Karena aku sudah lama berpikir ingin pergi ke kota Hainan tapi selalu tidak ada kesempatan. Tidak melihat adanya tatapan merendahkan maupun penghinaan sedikit pun di mata Donita saat dirinya menatapnya dengan tatapan kosong sambil bercerita. Dia masih terus melanjutkan, tak disangka karena permintaan unit akhirnya pelatihan Irwandi berakhir lebih awal. Dia ingin memberiku sebuah kejutan dengan tiba-tiba pulang ke rumah, lalu dia menemukan mangkok kotor yang tidak dibersihkan. Terutama laki-laki itu, dia sangat tidak tahu malu dengan memasukkan bungkusan Durex ke tong sampah di rumahku, sampai-sampai Irwandi juga melihatnya di saat bersamaan. Irwandi jadi curiga, terus dia menghubungi teleponku dan menyuruhku untuk pulang besok. Jadi, aku cepat-cepat pulang ke rumah untuk bersih-bersih, dan ketika aku bersih-bersih, aku baru sadar di tong sampah rumahku ada bungkusan Durex. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku memintanya untuk tinggal? Aku yang dalam kondisi tidak tahu bahwa Irwandi sudah menemukannya, dan pergi ke kota Hainan dengannya. Setelah pulang, Irwandi yang curiga lagi-lagi menemukan bungkusan Durex di dalam tasku. Oleh karena itu, aku yang dalam kondisi tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada Irwandi, baru aku meminta kamu untuk membantu menutupi. Selesai mendengarkan, Donita menelan ludah dan merenung sesaat, kemudian dia bertanya dengan tenang, saat aku keluar, ada apa kamu mencariku? Aku masih ingin meminta bantuanmu. Marena menatap Dorina dengan tatapan pahit. Suatu pagi hari di kota Hainan, aku sedang bertelepon dengan Irwandi, dan saat itu juga laki-laki itu menghampiriku untuk menyuruhku lebih cepat. Sebenarnya dia ingin memintaku untuk turun buat sarapan pagi. Tapi suaranya terdengar oleh Irwandi. Saat itu dia bertanya siapa orang itu dan aku menjawab kalau dia adalah rekan kerjaku. Dan sekarang aku menjelaskan padanya bahwa aku menemanimu jalan-jalan. Oleh karena itu, sekarang Irwandi bertanya lagi, aku tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Selesai bicara, Marena berhenti sejenak lalu menatap Donita dan berkata, tapi, aku harap kamu percaya padaku, aku benar-benar tidak berbohong. Melihat tatapan Marena yang penuh berharap, Donita tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu berbohong atau tidak, bukan meminta orang lain untuk percaya, melainkan apakah kamu sendiri mempercayainya. Kita jangan bicarakan hal itu dulu, kali ini, alasan kamu mau mengatakannya, kamu ingin memintaku untuk membantumu merahasiakannya, apakah benar? Donita melanjutkan ucapannya ketika melihat Marena menganggukkan kepala. Kalau begitu, apa aku boleh bertanya beberapa hal padamu? Boleh, tanya saja. Marena segera menyahut. Apakah Irwandi ada menanyakan soal bungkusan Durex yang ada di tong sampah rumahmu? Donita bertanya sambil menatap lurus ke mata Marena. Sudah tanya. Marena ragu sejenak kemudian berkata, maafkan aku. Donita tersenyum pahit dan agak sedih, aku tahu kamu pasti akan menjadikanku sebagai alasanmu untuk memberi Irwandi penjelasan. Selain itu, jika aku tidak salah menebak, saat Irwandi menanyakan padamu siapa lelaki itu di telepon saat berada di Hainan, kamu juga menjawab bahwa akulah yang membawanya, bukan? Oleh karena itu, kamu buru-buru mencariku dan menceritakan semua ini sekaligus memintaku untuk membantu merahasiakannya. Marena terdiam 1000 bahasa dengan kepala tertunduk malu. Sekarang, aku menjadi wanita yang tak tahu malu dan rusak di mata Irwandi. Donita berkata dengan sedih dan bernadakan sindiran,
Bersikap ceroboh dengan kekasih di rumah sahabat sendiri, membawa kekasih serta sahabatku pergi liburan. Marena, coba kamu katakan, hal memalukan apa lagi yang tidak bisa kulakukan? Selanjutnya 41 Donita yang tidak bisa tahan lagi.